Satu matkul tuh ada 4 sampai 5 jurnal yang harus dibaca setiap minggu, dan satu jurnalnya tuh kayak ada 20 halaman. Dan setiap minggu ada 4 matkul gitu. Itu kayak dikalin aja. Gimana nggak kaget dari kerja-kerja biasa, terus lo kayak harus belajar-belajar gitu. Selamat datang teman-teman di 15 menitan, suatu podcast official by Alwadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Di sini seperti biasa ada aku Stefan dan ada co-host aku Nia. Halo. Dan hari ini kita akan menemani kalian seperti biasa dalam waktu 15 menit ke depan. Nah teman-teman, ini adalah part 2 dari percakapan kita bersama Jody Hardy. Jadi buat yang teman-teman belum mendengarkan episode pertama kita soal bagaimana sih perjuangannya Jody mendapatkan beasiswa LPDP, bisa langsung mendengarkan dulu, ada di tulis Spotify, atau buat teman-teman yang mendengarkan di YouTube, bisa langsung klik link ada di atas sini. So, setelah kalian sudah mendengarkan episode pertama, mari kita lanjutkan percakapan dengan Jody Hardy. Kalau orang ngelihat Kak Jody, terutama kayak aku sama Nia contohnya, kayak kita ngelihat di profilnya di Instagram, kita kan cuma tahu bahwa penerima beasiswa LPDP gitu kan ya. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa ada cerita di belakangnya kan, apalagi kayak sesuatu yang udah dari S2 udah kepengen, dari S1 udah kepengen, kemudian udah daftar mungkin sepuluhan beasiswa nggak keterima, tapi akhirnya sekarang dapet gitu kan. Sebenarnya, mungkin kita bisa ngobrol ke situ, tapi aku lebih penasaran lagi soal, mungkin pertama soal studinya dulu. Kenapa memutuskan akhirnya spesifik ke Pennsylvania dan jurusannya yang Master in Education ini? Simpelnya sih, aku nyari program pendidikan univ apapun di dunia yang urutannya atau peringkatnya itu nomor 1 gitu. Jadi intinya yang terbaik lah. Aku nyari program pendidikan yang pertama sesuai dengan goalsku, terus yang kedua kualitasnya paling bagus gitu. Jadi kayak topnya gitu. Dan kebetulan adanya di Amerika gitu. Di UPenn. Kebetulan tahun ini tuh UPenn sama Harvard tuh Graduate School of Education-nya dia nomor 1 gitu di Amerika. Wow. Dan which is kayak di dunia gitu. Jadi ya aku itu sih alasan utama itu. Kemarin juga aku apply ke Columbia, Teachers College, terus Johns Hopkins juga, UC Berkeley juga gitu. Oxford sama Cambridge juga aku riset program pendidikannya bagus, cuma dia lebih ke riset sih. Sedangkan aku kan orangnya praktisi ya, maksudnya nggak terlalu senang nulis, ngeriset gitu. Aduh, itu kayak nightmare banget. Nah makanya aku lebih ke Amerika, karena orang-orang Amerika lebih kayak gitu ketimbang di Oxford atau Cambridge. Jadi lebih gitu senang sih, langsung kayak ngajar di depan manusia gitu ya, instead of kayak doing research behind the scenes. Iya, gitu. aku lebih senang ngelakuin project apapun gitu. Aha. Terus gimana nih pengalamannya, kayak udah setengah tahun ya berarti di UPenn? Iya, udah setengah tahun. Terus gimana nih, kayak apakah sesuai ekspektasi atau ada nggak pengalaman yang tiba-tiba kayak menarik gitu didapetin di sana? Ekspektasi sih, ini kayak ini ya, buka-bukaan. Silakan. Seperti biasa. Sejujurnya, nggak ada yang canda. Tapi ya orang udah tahu sih, sebenarnya ilmu apapun tuh sekarang tuh udah ada semua gitu di internet. Kalian mau ngambil apa? Mau ngambil MBA, ngambil I don't know, kayak mungkin ilmu komunikasi atau HI misalkan Nia ya, atau nanoteknologi, itu tuh kayak semua sebenarnya ada gitu di internet sih. Ya, of course kayak fasilitas dan sebagainya mungkin kayak nggak semua, tapi kayak overall kalau mau nyari pengetahuan apa sebenarnya bisa sih dicari di internet gitu. Dan kayak aku ngerasa ya gitu juga sih, aku ngobrol sama anak-anak Columbia, anak-anak univ lain sebenarnya, dan aku lihat apa yang dipelajari juga gitu. Sebenarnya ada sih, bisa dicari. Cuma mungkin yang kita cari di sini, yang kita dapetin itu selain ilmunya tuh ya tadi networknya di sini ya menurut aku berharga banget sih. Lagian kan sekarang dunia kan makin kayak collaboration is the key ya, kayak kuncinya salah satunya itu gitu. Jadi selain ilmunya sebenarnya ya ketemu sama orang, banyak orang, kenalan, temenan, itu buat aku value yang penting banget gitu. Jadi so far kalau dalam hal pelajaran
Ya, of course aku kayak belajar banyak banget tentang pendidikan, kebijakan pendidikan gitu, ilmu-ilmu manusia belajar. Tapi selain itu juga kayak aku banyak ketemu orang sih. Jadi aku bersyukur dan senang banget belajar banyak. Kalau daunnya pasti ada. Kayak eh, bayangin aja deh kayak udah 4 tahun kerja, 4-5 tahun kerja, terus tiba-tiba masuk ke kampus tuh tiap minggu tuh harus baca jurnalnya kayak Beda satu ya vibes-nya matkul ya. satu matkul tuh ada 4-5 jurnal yang harus dibaca setiap minggu, dan satu jurnalnya tuh kayak ada 20 halaman, dan setiap minggu ada 4 matkul gitu. Itu kayak dikalin aja. Gimana nggak kaget dari kerja-kerja biasa terus lo kayak harus belajar-belajar gitu. Jadi dulu awal-awal semester di sini tuh kayak stres banget sih, karena aku kan orangnya juga perfeksionis ya. Mana ya, sekarang nggak sih, nggak seperfeksionis itu, Sudah cuma tertampar realita ya. iya. Cuma maksudnya kalau dibandingin sama pas sekolah, pas S1 dulu yang kayak wah, harus bagus nilainya, berprestasi gitu. Itu tuh kayak di sini ya harus apa ya, harus lebih fleksibel aja sih. Kalau misalnya memang nggak bisa dibaca semua, nggak selesai, ya udahlah gitu. Yang penting disiapin aja buat materi selanjutnya, gitu-gitu aja sih. Tapi aku nggak tahu sih, mungkin kayak aku juga mungkin kalau Kak jadi juga cerita, tapi kayak aku merasa bahwa jadinya tuh beda nggak sih, maksudnya ketika dulu mungkin awal-awal kayak dulu apalagi di SMA gitu kan, kita kan kayak selalu dituntut buat mencapai kesempurnaan gitu kan, meskipun kesempurnaan hanya milik Tuhan semata kan. Tapi kayak lama-lama tuh kita tuh merasa kayak dengan materi-materi kuliah tadi kayak Kak Jody bilang, kayaknya justru lebih ditantang untuk bisa melakukan semampu kita nggak sih, dan karena emang itu tidak didesain untuk dikerjakan 100% sampai selesai gitu. Benar, benar. Iya, itu Stefan tahu tuh. Aku juga belajar belajar yang aku pelajari selama 1 semester kemarin itu sih kayak sebenarnya bukan harus diselesaikan, tapi intinya ya tahu konteksnya kayak gimana, terus ambil aja yang kita sebenarnya perlu dan relevan buat kita gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita susah dan itu apalagi nggak relevan gitu, nggak kita butuhkan buat karir, buat apa, ya cukup cukup tahu aja, mungkin kayak nggak dibaca full juga, ya udahlah gitu. Itu sih benar Stefan. Tapi ada nggak kayak satu hal yang paling menarik gitu dari yang dipelajari selama setengah tahun ini yang mungkin nggak di-expect bahwa kayak bakal dipelajari gitu? Apa ya, mungkin kayak menarik banget gimana, nggak ada sisa spesifik gitu, cuma ya aku senang aja kayak di sini. Aku ngambil matkul kebijakan-kebijakan pendidikan itu diajarin orang-orang keren gitulah, kayak ada mantan dosen dari Stanford, terus juga ada orang World Bank langsung, dia ngajarin gimana kerjaan dia. Literally kayak kita tuh tugas akhirnya tuh adalah apa yang dia kerjakan di World Bank gitu. Jadi aku seneng banget kayak di sini tugas-tugas dan bacaan dan materinya tuh benar-benar hands on banget dan literally yang bakal kita lakukan di dunia kerja gitu. Jadi itu hal-hal menarik sih yang aku temukan di sini. Jadi Gitu. lebih ke insight-nya ya nanti yang bakal kira-kira dapat dilakukan habis ini. Iya. Omong-omong habis ini kan tadi bilang kayak master kan 1,5 tahun 2 tahun gitu. Udah ada plan belum habis ini mau ngapain? Aduh, aku jadi nggak enak nih kalau ceritain kan kayak, padahal aku juga nggak tahu gitu. Ini tuh Tapi manifestasi dulu tuh loh. manifesting. Manifesting dulu apa yang mau dikerjain. Siapa tahu nanti kan kayak throwback 2 tahun lalu pernah ngomong di podcast nih. Iya sih. Iya, no pressure lah ya. Nah, Kayak. iya. Iya, santai-santai. Dan manusia cuma bisa berencana kan. Terus Tuhan yang Exactly. menentukan. Oke. Menentukan. Ya kalau plan abis lulus sih ada pasti kayak gambaran beberapa choice gitu ya, pilihan antara sini gitu. Dari dulu tetap aku konsisten. Aku seneng, aku pengen bikin sekolah. Jadi tapi ini masih belum tahu ya, kayak either apakah langsung setelah lulus atau kayak mungkin kayak beberapa tahun kemudian gitu. Tapi intinya aku pasti pengen bikin sekolah sendiri dan kayak learning center atau kayak education venture lainnya, startup education gitu. Aku senang senang berorganisasi, senang bikin-bikin gitu project. Itu definitely. Kalau waktunya kapan, aku belum
tahu juga gitu. Terus tapi beberapa bulan terakhir aku memang lagi semangat pengen coba ke kebijakan gitu. Jadi aku pengen banget kerja buat pemerintah, jujurly, buat kayak kerja di Kemendikbud. Wow. Dan lagi kayak sekarang karena dipegang Nadiem dan beberapa orang keren gitu ya, dirjennya Mas Iwan, itu kayak makin membangkitkan semangatku dan semangat anak-anak muda lain yang berkecimpung di bidang pendidikan gitu loh buat masuk ke pemerintah, ke Kemendikbud. Karena sekarang keren gitu, kayak program-programnya juga um, lebih baru, inovatif, terus kayak mereka mendatangkan banyak talent-talent dari startup juga gitu. Jadi itu juga bikin semangat sih pengen kerja buat pemerintah. Terus kayak kalau misalnya pilihan lain yang aku pikirkan ya mungkin kayak ke organisasi internasional yang ada bagian pendidikannya, education, kayak misalkan World Bank atau WHO, PBB, jadi kayak UNICEF gitu-gitu. Gitu sih, itu yang masih di pikiranku sekarang. Tapi definitely aku masih open to any opportunity sampai saat ini. Gitu. Tapi dari kayak pembicaraan kita setengah jam ini tuh kita tuh topik education itu kan sesuatu yang kita ulang-ulangin terus kan. Tapi aku masih penasaran kayak apa sih yang membuat Kak Jody termotivasi soal bidang education in the first place? Apakah ada satu kayak peristiwa atau apa yang mendorong Kak Jody? Ini aku emang kepingin banget do something in education. Ya. Ini kayak esai ku masuk univ nih. Tapi do it Why shortly education? and easy gitu kan di sini untuk kalangan umum. Well, kayak kalau bisa ditanya kenapa pendidikan, aku jawabnya, aku mungkin kayak nggak tahu ya. Itu kayak nanya pasangan, kenapa kamu mencintai pasangan kamu gitu. Kalau kita tulus kan kita nggak tahu ya kenapa kita senang sama dia gitu. Nah sama sih kayak di sini juga aku kenapa education sebenarnya aku juga nggak tahu gitu dari kecil. Tapi aku bisa kasih indikator-indikatornya, yaitu misalkan dari kecil tuh pas aku masih SD, aku senang banget tuh ngajarin teman kelasku. Kayak aku senang belajar kan dulu, terus kayak pas di kelas pagi-paginya sebelum ulangan tuh aku senang senang apa kayak ngasih soal gitu, terus teman-teman pada kumpul, terus aku modif-modif soalnya jadi lebih susah dan kayak di luar yang buku yang kita pelajari gitu. Dan aku senang banget kayak dari orang nggak tahu jadi tahu, orang berkembang tuh aku ngelihat orang tuh seneng gitu. Terus kayak dulu juga mamaku dan papaku tuh kita punya TK di dekat rumah gitu. Mereka mengelola yayasan. Jadi aku TK milik orang tua aku gitu lah. Mungkin kayak somehow di situ juga ada impact ya. Kayak aku tuh pas TK seneng banget main ke ruang kepala sekolahnya gitu. Terus Kepala sekolah bukan keluarganya kan? bukan, Oke, coba tahu bapaknya. bukan. Jadi kayak mama papa aku tuh kayak cuma pemilik yayasan doang gitu. Terus kayak staff-staff dan kepala sekolah kayak orang lain. Tapi aku seneng banget masih anak-anak tuh seneng kayak ke ruang kepala sekolahnya terus duduk di kursinya gitu-gitu. Kalau gue inget-inget lah. Terus ya makanya aku pengen banget punya sekolah sendiri, sekolah atau learning center atau pusat pendidikan gitu sih sampai sekarang itu konsisten banget. Bahkan kayak di S1 aku jurusan sastra Perancis tapi kayak di himpunan mahasiswanya aku di bagian keilmuan. Terus ketika aku menjabat jadi ketua keilmuannya, aku bikin banyak banget kayak event-event pendidikan yang sebelumnya belum ada di departemenku gitu. Kayak misalnya salah satunya MUN, terus workshop-workshop debat lainnya gitu-gitu. Jadi berbau akademis, berbau pendidikan akademis gitu. Itu kayak senang banget gitu. Gitu sih. Jadi tahu gak, aku juga mau buka confession gitu kan. Nih, aku buka kartu di 15 menit. Waktu SD kan juga suka gitu loh. Tahu gak sih ini itu aja, tapi zaman waktu aku Gimana? SD kan. Aku tuh suka bikin soal ulangan mock up gitu loh. Wow, mock up. Jadi kayak 1 minggu sebelum ujian aslinya, aku bikinin soal ujian buat teman-temanku gitu. Luar biasa. Tapi itu bahkan sampai sekarang ya, itu kayak tiap kali orang nanya kayak caramu belajar itu gimana sih? Kayak aku setiap H-7 ujiannya atau H-14, aku tuh ngeprediksi soal ujian yang bakal keluar apa. Itu kayak random thing gitu kan. Dan benar keluar.
kalau misalnya soalnya mirip, nanti nilai aku bisa benar-benar bagus. Soalnya kayak aku bakal tahu soalnya keluar apa, kurang lebih kayak cuma beda angkanya, atau yang tanyain apa. Ah, Tapi kayak aku suka aja gitu kayak ngeprediksi soal ujian gitu. Jadi aku bisa melihat sih dari kayak kenapa Kak Jody kepingin kalau lakuin itu waktu zaman SD, zaman TK. iya iya, ya seru aja gitu. Nggak tahu sih, makanya kalau ditanya kenapa ya nggak tahu ya. Kayak Bener juga seneng sih. aja gitu. Tapi, Seneng tapi, aja. tapi mungkin ini, kalau ini mungkin bisa dijawab nih. Kayak Kak Kenapa Jody kenapa? kan tadi bilang bahwa ada cita-cita untuk bekerja kayak di pemerintah juga. Hmm, Oke, mungkin tadi kayak soal motivasi pendidikan kayak gak ada jawaban yang clear, kayak emang udah suka dari hmm. situ dari awal. Tapi pasti ada dong sesuatu yang kepingin diubah di Indonesia yang dengan kalau yang mimpinya Kak Jody apa yang kepingin diubah gitu soal sistem pendidikan Indonesia mungkin atau apa. Berat nih. Nah, tapi pasti ada jawabannya nih berarti. Ah, Terlalu banyak kayaknya yang mau diubah. iya sih. Kayak jadi em, motivasi simpelku kan tadi aku bilang ya jelasin aku masuk dunia pendidikan terus kayak sekarang studi di bidang pendidikan tuh sesimpel kayak di masa depan aku pengen bikin sekolah gitu. Tapi kalau ditanya ada aspek apa yang aku pengen perbaiki atau aku ubah dari pendidikan Indonesia, well sebelum aku ke UPenn gitu, sebelum studi S2 ini di bidang pendidikan, mungkin isu yang aku pengen um, tackling itu kayak personalized learning gitu ya, atau personalized education lah. Jadi aku ini juga reflecting ke pengalaman masa kecilku juga. Kayak aku tuh nggak jago belajar di kelas yang besar gitu loh. Sampai sekarang bahkan kayak kalau kelasnya tuh keramaian tuh, aku malah kayak mundur gitu. Terus kayak ya nggak aktif nanya gurunya. Terus males ngomong aja gitu kalau kebanyakan. Nah sebenarnya aku tuh jago banget kalau di dalam small group gitu. Nah ini misalnya salah satunya kayak gini, atau kayak berlima atau sampai kayak bersepuluh gitu. Dan ketika aku lihat di sekolah-sekolah di luar gitu di Amerika itu ada gitu kayak konsep-konsep sekolahan yang memang personalized gitu. Jadi ya selain dari jumlahnya memang lebih kecil jumlah anak dalam satu kelasnya, secara kurikulumnya juga dia menyesuaikan dengan setiap-tiap kebutuhan pembelajaran gitu kan. Itu sebenarnya itu salah satu yang aku pengen coba lakukan gitu di pendidikan di Indonesia. Tapi ketika aku sekarang di sini belajar banyak hal tentang pendidikan, jadi kayak bingung juga karena banyak banget ternyata yang yang kita masih kayak kurang gitu lah. Tapi yang salah satu yang aku sadari yang paling pertama tuh akses sih. Kayak itu itu masalah klasik pendidikan di negara berkembang sih, akses dimanapun di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, di Indonesia, kayak kita memang aksesnya masih harus ditingkatkan dulu gitu. Baru nanti kayak ada isu-isu lain lah, misalnya ada teknologi dari kurikulumnya. Oh ya sama kayak belakang ini aku tertarik isu ini sih kayak guru gitu. Jadi kayak gimana kita bikin profesi guru tuh setara gitu dengan profesi lain. Mungkin guru sampai sampai detik ini masih ada stigma-stigma ya kalau di Indonesia, kayak mulai dari nggak sejahtera lah secara finansial, nggak mapan gitu. Terus kayak secara reputasi mungkin bukan profesi yang seksi ya, apalagi buat anak muda gitu. Nah, aku pengen ya aku di sini belajar kayak ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bikin sebenarnya bisa loh kita meningkatkan reputasi dan profesionalitas dari profesi guru gitu. Itu sih kayak banyak banget lah yang Iya, maksudnya ini. kalau ngomongin perubahan di pendidikan tuh kayak nggak bisa ngomongin satu aspek doang nggak sih? Karena Iya, banget dari banget. Bahkan infrastruktur ya. kayak bahkan kayak dari makro misalnya kebijakannya, terus kalau mengecil dari manajemen sekolah gitu kan, mengecil lagi ke manajemen kelas ngajar, terus kayak kurikulumnya gitu, sistemnya. Lebih kecil lagi bisa nyampe ke behavior dari gimana manusia belajar, anak-anak, psikologi Exactly. anak. Terus lebih kecil lagi, nggak sampai nano sih, tapi kayak sampai ke neuron, misalkan otak tuh kognitifnya kayak gitu-gitu, itu di sini semua pelajari itu. Jadi memang menarik sekali sih, banyak faktor pendidikan. Kita udah mendengarkan bagaimana
Jody punya motivasi yang sangat besar untuk membangun pendidikan di Indonesia terutama. Tapi sampai ke titik itu di mana dia yakin bahwa edukasi adalah sesuatu yang ingin dia kejar, itu tuh bukan suatu perjalanan yang mudah. Jadi di next episode dia bakal bercerita soal bagaimana dia meyakinkan dirinya bahwa edukasi adalah sesuatu yang pantas untuk dikerjakan dan di mana dia benar-benar passionate di bidang tersebut. So, jangan lupa episode berikutnya kita setiap hari Selasa di platform podcast favorit kalian dan subscribe di channel YouTube kita 15 Menitan Podcast. Ini adalah 15 Menitan, an official podcast by Uploadening. See you next week. Bye-bye.